disampaikan nggak buat Kaniki, apa kabar nih? Cantik banget nih. Gimana? Disampaikan. Tetap on point nih. Apa yang bersampaikan kak? Sampaikan kak. Iya. Saya pak. Iya. Mama kasih jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh cekap doang itu. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat dokter Reja kan ini? Ya Allah cantik banget. Ya nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Ami cantik amat ada ini Ami aja. Tetap sumringah nih. Mama mau ikuti mobil mbak. Kaniki. Kaniki jangan dikangenin. Hah? Kak, cepetan juga kak. Kemarin sakit apa kak? Cekap doang. Kaniki. Kaniki cantik banget. Thank you. Dalam sebuah persoalan hukum itu pada titik muara akhirnya itu adalah sebuah kebenaran. Ya, kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan proses hukum ini dan ini mau tidak mau harus dilalui. Harus dilaksanakan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Dia dalam keadaan santai, saya ketemu, saya ngobrol, saya jelaskan, insya Allah Rebo kita sidang, kasus perdatanya tetap berjalan. Ya udah lanjut aja bang, kasusnya kita cari kebenaran, saya bilang karena apapun, walaupun kamu dalam keadaan ditahan bukan berarti Nikita adalah orang yang bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan seperti itu. Sidang perdata ya bang? Iya. Sidang yang pidananya kapan? Belum. Itu nanti biar jaksa yang menjelaskan, karena itu menjadi kewenangan jaksa. Yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau, karena Niki sekarang ditahan. 2, tambah lagi pidana khususnya TPPU, berarti 5 pasal tuh. 5 pasal yang terberat TPPU-nya. Jadi tinggal pinter-pinternya aja nanti pengacara Niki itu untuk mengatur pembelaannya buat Niki karena satu aja menyebarluaskan berita bohong. Ya, itu aja udah lumayan tuh Undang-Undang ITE itu 45 ayat 1, terus pasal 27-nya. Terus pemerasannya, terus TPPU-nya. Siap-siaplah. Memang turut prihatin juga. Mudah-mudahan, nah ini yang saya apresiasi dulu buat penyidik nih. Penyidik luar biasa bisa dapat alat buktinya semua, saksinya, ya. Kita lihat juga penerapan pasalnya nih jeli bener nih penyidik nih. Jadi saya juga melihatnya kayaknya nih pantesan lama sekali nih gitu loh. Penahanan kan cukup lama tuh waktu di penyidikan, ya sempat perpanjangan sampai mau habis langsung. Kembali lagi di IO Channel. Kuasa hukum Nikita Mirzani sebut ada fakta baru di kasus dugaan pemerasan. Itu menjadi kunci. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini memang ada tahap 2. Berarti inilah yang kita tunggu selama ini, adanya sebuah kepastian hukum. Bahwa setiap proses hukum itu harus ada kepastian hukum dan di sini akan diuji. Ya, persoalan ini tentang ada dan tidaknya sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kami sangat yakin bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ada di dalam proses hukum ini, insya Allah kita akan buktikan sebaliknya bahwa itu tidak pernah terjadi. Seperti itu. Kami sangat yakin dan kebenaran itu tidak mungkin bisa disalahkan. Kondisi Niki sendiri seperti apa bang? Niki dalam keadaan sehat, dia lagi persiapan, tapi saya belum tunggu aja nanti. Yang jelas informasi yang saya terima tadi pagi, hari ini tahap 2 artinya
barang bukti diserahkan kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Seperti itu prosesnya, dan saya harapkan segera disidangkan supaya proses ini akan terungkap seterang-terangnya, dan disitulah kita menguji sebuah kebenaran sehingga hak-hak daripada seseorang itu akan terpenuhi dalam proses di persidangan. Ada bukti baru bang yang akan disiapkan? Itu bukan saya yang akan menyampaikan, karena putusannya daripada nanti kalau sidang kan berarti menjadi kewenangannya jaksa penuntut umum. Bang, artinya kan ini kan pemindahan kan pada nantinya keluarga pun sempat nanti akan dilarang menjenguk sebentar. Mungkin kemarin keluarga sempat menjenguk, Loli sempat menjenguk atau seperti apa bang? Saya pengacara, saya nggak ngurusin jenguk-menjenguk. Coba Anda tanya masalah perkaranya. Jadi kalau dengan saya biasakan yang ditanyakan itu proses hukumnya. Yang jelas saya berharap dengan tahap 2 hari ini, harapan saya segera disidangkan. Langsung ditahan di kejaksaan? Pasti. Apa lanjut ke rutan Pondok Bambu bang? Saya nggak tahu, itu menjadi kebijakan daripada jaksa penuntut umum. Yang jelas di DKI ini ada tahanan namanya rutan Pondok Bambu khusus untuk perempuan, dan ada juga rutan khusus untuk laki-laki mungkin di Cipinang. Nanti itu semua keputusan ada di tangan jaksa penuntut umum. Saya tidak akan mencampuri. Yang saya harapkan segera sidangkan, karena kepastian hukum dan kebenaran itu saat ini yang ditunggu-tunggu sama Nikita Mirzani. Jadi Nikita memang berharap segera sidangkan, ayo kita uji. Gitu ya. Di ruangan sidang kita akan menguji kebenaran, karena proses pemerasan itu ada beberapa hal yang paling prinsip, dan saya tidak akan jelaskan di situ. Kami akan bongkar semuanya di dalam ruangan persidangan. Saya yakin, Pak, insya Allah kebenaran itu akan berpihak kepada Nikita Mirzani. Itu sangat yakin. Baik. Berarti mendampingi sampai ke kejaksaan tadi bang? Pasti. Oke bang. Ya. Berarti siap bongkar-bongkaran ya bang ya nanti? Bukan bongkar-bongkaran, siap mengungkap kebenaran. Jadi bukan bongkar-bongkaran, karena kita bukan kontraktor yang ngurusin bongkaran bahan bangunan, tapi mengungkap kebenaran. Seperti itu. Siap. Ya. Oke. Terima kasih bang. Dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih, menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Masa kayak ini sih, kayak apa istilah orang yang lagi viral tuh? Kalau bukan donatur jangan ngatur gitu. Nah, ini lu ngatur-ngatur siapa gitu loh. Anda kan pelapor. Anda cukup menyajikan alat bukti, dan terlapor Anda sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan. Kan sudah cukup harusnya. Yang Anda laporkan siapa? Yang Anda laporkan kan 2 orang. Iya kan? Lalu kenapa sekarang teriak-teriak mesti ada tersangka lainnya, mesti ada ini gitu. Jangan mendikte lah. Udah, kita ini kan ya nggak tahu ya kalau beliau-beliau pemain baru. Kalau saya sih ya namanya kita udah percaya sama penyidik, sama Polda, ya sudah, nggak usah ikut-ikut ngedikte harus gini, harus gini, harus gitu. Nggak ada itu. Emang kamu siapa? Harus ada tersangka ini. Lah, Anda melaporkan, siapa yang Anda laporkan? Masa sekarang menyasar ke klien saya harus jadi tersangka, klien saya harus diperiksa begini. Bung, jangan atur-atur inilah, penyidik lah. Jangan atur-atur hukum, ya. Ingat, malah akan lebih lucu lagi. Anda nih siapa ngatur-ngatur? Orang harus diperiksa, orang harus jadi tersangka. Hati-hati loh, Bung. Hati-hati. Nanti ini kepleset. Ini sekarang udah bagus nih, ya. Udah top. Anda udah top. Bisa masukin Nikita Mirzani udah top. Tapi cukup. Jangan mau coba terus, nanti akhirnya kepleset. Pengacaranya saya dengar tuh bilang ini adalah kelompokan jaringan gini.
Udahlah, Anda tuh udah jago lah, udah top lah. Saya akuin. Abang udah top, udah masukin Nikita Mirzani. Udah stop. Udah cukup. Jangan sampai nanti dari topnya karena masih mau terus ngejago istilahnya jadi blunder. Klien saya bukan penjahat, ya. Klien saya tidak ada kaitannya dengan kasus yang sedang berjalan saat ini, ya. Klien saya bukan sindikat. Hati-hati loh. Orang enak ngomong sendiri sindikat. Kalau nggak bisa dibuktikan, pengacara itu juga tidak kebal hukum. Pengacara juga bisa dilaporkan. Ada Dewan Kode Etik. Ketika nanti Dewan Kode Etik bilang ini salah, ya kita bisa laporkan. Mungkin pidana pencemaran nama baik. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani masih terus bergulir. Diketahui perkara Nikita Mirzani kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Diwakilkan kuasa hukumnya, Fahmi Bahmid mengaku pihaknya bakal terus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Fahmi menegaskan pihaknya terus mencari kebenaran di dalam kasus yang dilaporkan Reza Gladys itu. Ia pun menyebut ada fakta baru ditemukan yang nantinya dijadikan kunci di dalam perkara tersebut untuk membantah sangkaan. Menurutnya proses hukum tersebut kini memang harus dilalui Nikita dan asistennya Ismail. Di sisi lain, praktisi hukum Doni Endras Santo ikut memberikan komentar mengenai kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Melihat Nikita yang kini dijerat pasal berlapis, Doni menilai sang artis akan susah untuk bebas. Doni juga menyoroti masa penahanan Nikita sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Padahal Doni beranggapan Nikita bisa bebas lantaran masa penahanan yang terus ditambah hingga tak ada kejelasan. Sehingga kasus tersebut, kata Doni, nantinya tergantung cara kuasa hukum Nikita dalam menangani di persidangan, termasuk memberikan pembelaan sang artis di dalam sidang. Ya, itu tinggal pintar-pintarnya aja nanti pengacaranya Niki untuk mengatur pembelaannya buat Nikita, ucapnya.